Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Pai Jo Michael. Kali ini kita akan membahas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, iblis dan para setan menjerit dengan kerasnya. Mereka juga menangis meratapi kesedihan yang menimpa mereka. Malam itu serasa malam penuh kutukan dan musibah bagi mereka. Aktivitas iblis dan setan di malam itu sangat terbatas sekali. Di malam itu, iblis berusaha menembus pintu langit ketujuh untuk mencuri berita terbaru dari langit untuk dijadikan sebagai dasar penyesatan umat manusia. Namun, usaha mereka selalu gagal saat berusaha menembus langit. Lalu, iblis berteriak kepada rekan-rekannya yang lain agar segera berkumpul. Lalu, iblis tersebut ditanya oleh para setan, "Apa yang membuat kau ketakutan?" Iblis menjawab, "Celakalah kalian, aku terus gagal menembus langit dan bumi dari semalam. Ada peristiwa besar yang telah terjadi di bumi sebagaimana apa yang terjadi saat Tuhan menciptakan Nabi Isa putra Maryam. Maka, pergilah kalian dan lihatlah apa yang sedang terjadi." Setan-setan pun lalu berpencar ke seluruh penjuru dunia untuk memastikan apa peristiwa besar yang sedang terjadi. Kemudian, mereka berkumpul kembali dan berkata, "Kami tidak menemukan apa-apa." Karena tidak mendapatkan informasi apapun dari para setan, iblis lantas turun ke bumi dan mengelilinginya untuk mencari tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi. Kemudian, sampailah iblis di kota suci Makkah. Di sana ia melihat ada sebuah rumah yang dikelilingi oleh para malaikat. Iblis kemudian berusaha masuk ke sana tetapi tidak berhasil. Hingga kemudian, ia lantas berubah menjadi burung kutilang, lalu berhasil masuk hingga bisa menemui malaikat Jibril. Iblis bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa yang sedang terjadi di bumi ini?" Jibril menjawab, "Nabi Muhammad telah lahir." Iblis berkata lagi, "Apakah saya dapat bagian di dalamnya?" Jibril menjawab, "Tentu tidak." Iblis saat itu lantas bermaksud ingin melancarkan serangan, tapi pada akhirnya ia malah dikurung selama 40 hari dan tahtanya ditenggelamkan juga selama 40 hari. Saat malam kelahiran Nabi Muhammad, semua makhluk di alam semesta bergembira menyambut kelahirannya kecuali iblis yang menjerit keras dan menangis meratapi kesedihan. Syekh Bakiyuddin bin Muhlat dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa iblis pernah menjerit dan meratap sedih sebanyak 4 kali. Yaitu ketika dilaknat, ketika diusir dari surga, ketika Rasulullah dilahirkan, dan ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Dalam kitab Al-Khosyoisul Kubro, Imam Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan, bahwa tatkala Nabi Muhammad dilahirkan, langit kala itu menyinari bumi dengan begitu terangnya. Iblis lalu berkata, "Di malam ini telah dilahirkan seorang anak yang akan merusak semua rencana kita untuk menyesatkan umat manusia." Lalu para punggawa iblis berpendapat, "Bagaimana seandainya Anda pergi menemuinya lalu Anda merusak akalnya?" Iblis pun lalu menyanggupi. Namun saat iblis mendekati Nabi Muhammad, Allah lantas mengutus malaikat Jibril untuk melindungi Nabi Muhammad. Iblis lalu ditendang hingga terlempar jauh sampai ke tanah Aden di Yaman. Imam Asyuyuti juga menjelaskan, bahwa iblis sebelumnya bisa menembus langit ketujuh ketika Nabi Isa alaihi salam lahir. Namun saat Nabi Muhammad lahir, ia terhalang dan hanya bisa menembus langit keempat. Setelah peristiwa itulah iblis tidak bisa lagi menembus langit untuk selama-lamanya. Saat ini, di tengah banyaknya penghinaan terhadap Nabi Muhammad baik yang dilakukan orang-orang kafir maupun mereka yang mengakui sebagai muslim, sebaiknya mari kita sedikit merenung. Dahulu, alam semesta berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sang pembawa kabar gembira dan penebar rahmat. Rasa bahagia ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi ketika seseorang mengingat kenikmatan yang Allah berikan pada seorang muslim. Namun, ada dua kelompok makhluk yang bersedih atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, adalah iblis dan sekutunya. Mereka tahu bahwa kelahiran Nabi Muhammad ini akan membawa keberkahan dan petunjuk pada umat manusia, yang secara otomatis akan menghalangi misi jahat iblis. Yang kedua, adalah orang-orang kafir. Mereka resah ketika mengetahui kelahiran Nabi Muhammad. Jadi jika kita galau, sedih, murung, hilang rasa bahagia dengan datangnya bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad, maka hal itu mirip dengan perasaan dari dua makhluk yang bersedih atas kelahiran Nabi Muhammad tadi. Semoga di bulan Maulid ini kita senantiasa bisa meneladani kisah dan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.